Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang diridhoi Allah, saya akan menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya ujur yang dibenarkan secara syar'i, maka hendaklah ia bersedekah 1 dinar. Jika tidak dapat, maka hendaklah ia bersedekah setengah dinar. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka kesaksiannya tidak bisa diterima. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, mengerjakan sholat Jumat adalah lebih aku sukai daripada haji sunnah. Diriwayatkan dalam sebuah kabar, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah menara dari perak putih di samping Baitul Ma'mur, panjang setinggi 500 tahun perjalanan. Pada hari Jumat, malaikat Jibril naik ke atas menara itu untuk mengumandangkan azan. Israfil naik ke atas mimbar lalu berkhutbah, dan Mikail menjadi imam, para malaikat lainnya sebagai makmum. Ketika mereka selesai sholat, Jibril berkata, pahala yang aku peroleh dari azan yang aku lakukan, aku hibahkan kepada para muazin yang beriman dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Israfil berkata, pahala yang aku peroleh dari khutbah aku hibahkan kepada para khatib dari umat Nabi Muhammad di dunia. Mikail berkata, pahala yang aku peroleh sebagai imam aku hibahkan kepada semua para imam sholat Jumat dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dan semua para malaikat lainnya berkata, pahala yang aku peroleh dari melaksanakan sholat Jumat aku hibahkan kepada semua para jamaah yang sholat di belakang imam sebagai makmum. Diceritakan bahwa konon ada seorang laki-laki membawa gandum di atas himarnya untuk dibawa ke penggilingan. Ia berkata, ketika aku mengambil gandum itu dari atas himar, ia terlepas dan berlari meninggalkanku. Sementara itu aku mempunyai seorang tetangga di sawah. Ia berkata, hari ini giliran jatah kamu mengalirkan air ke sawahmu, maka alirkanlah air ke sawahmu hari ini. Jika tidak, maka jatah giliranmu menjadi hilang. Hari itu adalah hari Jumat. Aku berkata dalam hatiku, sholat Jumat lebih aku sukai daripada yang lainnya. Maka aku tinggalkan semua pekerjaan itu dan aku mengerjakan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, aku kembali ke rumah. Ternyata gandum tersebut telah tergiling, bahkan roti telah termasak, dan sawah telah terairi, serta himar telah kembali ke rumah. Aku bertanya kepada istriku, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ia menjawab, tetangga kita pergi ke tempat penggilingan gandum. Ia menggiling gandum-gandum yang ada di karung-karung kita, karena ia menyangka karung-karung gandumnya. Ketika dia membawa pulang ke rumahnya, aku tahu bahwa itu adalah karung-karung gandum kita. Maka kami mengambil dan membawanya ke rumah kita. Adapun mengenai sawah yang terairi, air itu datang dari lumberan air sawah tetangga kita yang penuh. Setelah aku mengetahui akan hal itu, aku tinggalkan semua persoalan keduniaan. Aku fokus dalam beribadah dan taat kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, wahai para malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Diriwayatkan dari Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dosa-dosanya diampuni. Apabila ia berjalan menuju ke tempat sholat Jumat, maka setiap langkah kakinya dicatat oleh Allah sebagai ibadah 20 tahun. Dan jika ia melaksanakan sholat Jumat, maka
dia diberi pahala melaksanakan ibadah 200 tahun. Hikayat. Pada masa Malik bin Dinar, terdapat dua orang bersaudara. Keduanya adalah orang Majusi, penyembah api. Salah satunya menyembah api selama 73 tahun, sedangkan yang satunya lagi menyembah api selama 35 tahun. Adiknya berkata kepada sang kakak, "Wahai kakakku, kita telah menyembah api sejak begini dan begini. Sekarang marilah kita mengujinya. Jika api itu masih membakar kita, sebagaimana orang-orang lain yang masih bisa terbakar oleh api, maka kita tidak perlu menyembahnya sama sekali. Jika ia memang tidak membakar kita, maka kita akan menyembahnya sampai mati." Lalu keduanya menyalakan api. Sang adik berkata kepada kakaknya, "Engkau yang meletakkan tanganmu ke dalam api terlebih dahulu, ataukah aku?" Sang kakak berkata, "Engkau saja yang mulai meletakkan tanganmu pada api terlebih dahulu." Maka sang adik meletakkan tangannya ke dalam api, lalu api itu membakar tangannya. Ia segera meraih tangannya sambil berkata, "Celaka engkau." Selanjutnya ia berkata kepada api itu, "Wahai api, aku telah menyembah kamu sejak begini dan begini, tetapi engkau masih menyakitiku. Engkau zalim." Kemudian ia berkata kepada kakaknya, "Wahai kakakku, marilah kita meninggalkan dan tidak menyembahnya." Tetapi kakaknya berkata, "Aku tidak akan meninggalkannya." Sang adik lalu meninggalkannya dan pergi bersama keluarganya ke rumah Malik bin Dinar. Dia sedang duduk memberikan nasihat. Sang adik tersebut menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Malik bin Dinar. Ia menyatakan masuk Islam, begitu juga keluarganya. Maka semua jamaah yang hadir di majelis Malik bin Dinar menangis karena merasa haru dan gembira. Lalu Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Silahkan duduk bergabung bersama sahabat-sahabat kami. Aku akan mengumpulkan sedikit harta dari para sahabat kami buatmu." Dia berkata, "Aku tidak bermaksud menjual agama dengan dunia." Selanjutnya dia pergi dan menjumpai sebuah kampung yang kosong. Tidak ada penduduknya. Ia pun memasuki kampung itu bersama keluarganya dan beribadah menyembah kepada Allah di sana. Ketika pagi hari tiba, istrinya berkata, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, lalu belikanlah makanan." Maka dia pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Namun tidak ada seorang pun yang mau menerimanya sebagai pekerja. Maka dia berkata di dalam hatinya, "Aku bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dia masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat. Setelah malam tiba, dia pulang ke rumah dengan tangan hampa. Sang istri berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mendapatkan suatu makanan?" Dia menjawab, "Aku telah bekerja pada seseorang dan dia berkata, aku akan memberikan upahnya besok." Maka mereka pun melewati malam itu dengan kelaparan. Setelah pagi hari tiba, ia kembali ke pasar mencari pekerjaan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya sebagai pekerja. Maka dia pun bekerja untuk Allah sebagaimana hari pertama, lalu pulang dengan tangan hampa. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya dan dia menjawab sebagaimana jawaban yang diberikan sebelumnya. Maka malam itu mereka melalui dengan sangat kelaparan. Ketika pagi hari tiba, di mana pada hari itu adalah hari Jumat, dia juga tidak mendapatkan pekerjaan. Maka dia pergi ke masjid dan menunaikan sholat Jumat 2 rakaat, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai Tuhanku, demi kemuliaan agama ini dan demi kemuliaan hari Jumat ini, hilangkanlah kegelisahan mengenai urusan nafkah keluargaku dari hatiku. Sungguh aku malu terhadap keluargaku dan aku khawatir mereka kembali mengikuti agama kakakku lagi, disebabkan rasa lapar yang tidak tertahan oleh mereka." Setelah masuk waktu zuhur, datanglah seorang mengetuk rumah kosong yang ditempatinya itu. Istrinya pun keluar.
Ternyata ia mendapatkan seorang pemuda berwajah tampan datang dengan membawa baki emas yang tertutup sapu tangan, seraya berkata, "Ambillah ini, katakan kepada suamimu, ini adalah upah pekerjaannya kepada Allah Ta'ala pada hari Jumat. Sesungguhnya amal yang sedikit pada hari ini mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka wanita itu menerima baki emas tersebut lalu membuka tutupnya. Ternyata baki itu berisi 1000 dinar. Dia mengambil 1 dinar lalu pergi ke pasar untuk belanja. Dia pergi ke tukang penukaran uang, ditimbanglah dinarnya, dan ternyata beratnya 2 kali lipat berat dinar dunia. Ahli penukaran uang itu mengamati dinarnya dan dia pun menjadi tahu bahwa dinar itu bukanlah dinar biasa. Maka dia bertanya kepada wanita itu, "Dari mana engkau dapatkan dinar ini?" Maka wanita itu menceritakan kisah yang dialaminya kepada seorang tersebut. Dia berkata kepada wanita itu, "Ajarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka dia pun mengajarkan Islam kepadanya. Lalu dia menukarkan 1 dinar tersebut dengan 1000 uang emas dunia kepada wanita itu. Setelah selesai sholat Jumat, laki-laki yang bekerja kepada Allah tersebut pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Namun dia mengambil tanah dan dibungkus dengan sapu tangannya. Di dalam hatinya dia berkata, "Jika istriku nanti bertanya, 'Apa yang kamu bawa?' aku akan membawa tepung." Ketika ia sampai ke rumah, ia mencium bau makanan, maka dia letakkan bungkusan sapu tangan tersebut di samping pintu, supaya tidak diketahui oleh istrinya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya mengenai apa yang dilihatnya di dalam rumahnya. Maka sang istri menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Seketika ia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Istrinya bertanya, "Apa yang kamu bawa di dalam sapu tangan itu?" Dia menjawab, "Jangan kamu tanyakan itu." Lalu istrinya membuka bungkusan itu dan ternyata tanah tersebut berubah menjadi tepung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kemuliaan sholat Jumat. Maka dia kembali bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayat ini merupakan ringkasan dari hadis Al-Arba'in. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi wasallam pernah ke Bukit Baitul Maqdis. Di sana dia melihat suatu kaum yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika Musa alaihi wasallam bertanya, mereka menjawab, "Kami termasuk umatmu yang menyembah kepada Allah Ta'ala di sini dengan bersungguh-sungguh sejak 70 tahun yang lalu. Pakaian kami adalah kesabaran, makanan kami adalah ketetumbuhan dan minuman kami adalah air hujan." Lalu Nabi Musa menjadi bergembira dengan yang mereka lakukan itu. Lalu Allah memberi wahyu kepada Musa alaihi wasallam, "Wahai Musa, bagi umat Muhammad dalam suatu hari, sholat 2 rakaat lebih baik bagi mereka daripada semua ini." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, hari apakah itu?" Allah berfirman, "Yaitu hari Jumat." Nabi Musa menjadi sangat berharap akan hari itu. Lalu Allah berfirman kepada Musa alaihi wasallam, "Wahai Musa, hari Sabtu adalah hari besar bagimu, dan hari Ahad bagi Nabi Isa, dan hari Senin bagi Nabi Ibrahim, dan hari Selasa bagi Nabi Zakaria, hari Rabu bagi Yahya, dan hari Kamis bagi Adam alaihi salam, dan hari Jumat adalah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya." Nabi Musa menjadi sangat kagum terhadap keutamaan hari Jumat. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa bid'ah yang pertama kali terjadi dalam Islam adalah ditinggalkannya berangkat pagi-pagi menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Karenanya pula disebutkan di dalam athar, sesungguhnya para malaikat merasa kehilangan seseorang yang terlambat datang dari waktunya pada hari pelaksanaan sholat Jumat. Mereka berkata, "Ya Allah, jika terlambat disebabkan oleh kefakirannya, maka berikanlah ia harta kekayaan.
Jika ia terlambat karena sakit, maka sembuhkanlah dia. Jika mereka kesibukannya, maka luangkanlah waktunya untuk beribadah kepadamu. Dan jika dia terlambat karena main-main, maka condongkanlah hatinya untuk beribadah dan taat kepadamu. Pada awal masa Islam, setelah fajar, jalan-jalan penuh orang-orang yang berjalan dengan membawa obor menuju ke Masjid Jami untuk melaksanakan sholat Jumat seperti hari raya. Namun, hal itu berangsur-angsur surut hingga akhirnya pupus. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan hari Jumat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.